Pertanyaan pertama dari Damar Prima. Assalamualaikum Pak, mau tanya, jika saya keluar dari perusahaan ya tapi punya sertifikat dan lisensi forklift, Kemenaker saya masih ditahan. Kalau mau lamar perusahaan lain harus pakai apa ya buat jaminan? Oh, saya ngerti nih ya. Jadi misalkan teman-teman semua habis ikut pelatihan operator forklift, dibayar oleh perusahaan. Nah, kebanyakan perusahaan akan menahan sertifikat dan lisensi tersebut sama CEO-nya tadi ya. Lisensi itu bahasa teknisnya ya. Itu adalah CEO-nya. Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training ketiga, langsung kerja. Misalkan teman-teman resign, ya harusnya perusahaan tidak bisa lagi menggunakan sertifikat dan lisensi tersebut. Kenapa? Karena lisensi itu peruntukannya untuk di perusahaan yang teman-teman sedang bekerja. Pak, tapi kan ini ditahan oleh perusahaan, gimana caranya? Ya, ada cara yang teman-teman bisa lakukan, hubungi HR-nya, ya minta baik-baik, gitu kan ya. Kalau misalkan dikasih, biasanya enggak ya. Yang kedua, teman-teman bisa juga gini, ya teman-teman bayar. Kita trainingkan teman kita untuk ngegantiin kita, ya harus bayar dan kita bisa nebus yang sudah kita training. Itu cara yang kedua. Ada lagi cara yang agak ekstrim nih, cara yang ketiga. Apa tuh Pak Denny? Kan teman-teman tahu nih, misalkan teman-teman trainingnya di Mediatama. Ya, Mediatama itu melakukan scan. Ya, biasanya kita scankan dulu lisensi sama sertifikat tadi. Teman-teman bisa menghubungi Mediatama untuk misalkan teman-teman udah resign, bisa untuk pengajuan mutasi ke perusahaannya yang berikutnya. Tapi pastikan harus izin dulu ya sama perusahaannya. Nanti kita yang dikejar-kejar nih ya. Itu buat teman-teman semua ya. Tapi kalau misalkan nih, Pak, saya sebenarnya lisensi saya udah expired Pak di perusahaan tersebut. Ya, saya mau memperpanjang, tapi memperpanjangnya di perusahaan yang baru. Nah, itu lebih etis. Artinya apa? Kalau teman-teman sudah di training oleh perusahaan, ya mengabdi dulu lah. Ya 2-3 tahun sampai dengan lisensinya expired, baru nanti teman-teman ganti perusahaan lain. Nah, pasti Mediatama akan bantu itu. Pertanyaan kedua, Fitria Agus ya. Maaf Pak, mau bertanya, saya S1 Sosiologi, belum ada pengalaman kerja, apakah bisa ambil sertifikasi ahli K3 umum? Mohon dibalas ya. Oke, teman-teman semua ya, ahli K3 umum itu kan diatur dalam Kepmenaker 239/2003, yang mana memang diwajibkan adalah sarjana ya, sarjana muda ya. Sarjana ini dibuktikan dengan ijazah ya. Jadi kalau teman-teman kalau udah dinyatakan sarjana harus punya ijazah. Nah, ijazahnya juga harus asli, bukan ijazah yang bodong. Ijazah asli itu kayak gimana? Bisa ditelusur di Dikti. Kalau sarjana muda itu teman-teman bisa ikut ahli K3 umum, bisa teman-teman langsung usulkan dapat SKP dan lisensi. Untuk sarjana muda D3 minimal 4 tahun, kalau yang sarjana itu pengalaman minimal 2 tahun. Jadi teman-teman S1 Sosiologi itu diperbolehkan untuk ikut ahli K3 umum. Kecuali kalau teman-teman ya S1 yang non teknik ikut ahli K3 listrik, nggak bisa. Kenapa? Karena ahli K3 listrik wajib teknik ya, seperti teknik sipil, teknik elektro, teknik industri. Nah, seperti itu. Tapi kalau ikut yang K3 umum itu boleh. Dari Purnomomo, SEO asli ribet, mahal. Orang mau kerja kalau ikut aturan negara ya modar. Nah, ini prinsip yang kayak gini nih ya. Ya, maunya SEO itu yang nembak. Kenapa? Karena murah. Mulai dari 250.000, 500 sampai 750.000. Dibilangnya SEO itu mahal, ya kan? Nah, teman-teman semua ya, yang namanya kita kalau mau bekerja ya kita kan harus ikhtiar. Kalau misalkan teman-teman semua pengen kompetensi itu diakui dan teman-teman enggak was-was, kalau misalkan teman-teman menggunakan SEO yang palsu, pasti was-was, teman-teman. Pada saat ngelamar kerja, sekarang ini HR ataupun teman-teman HSC udah tahu tuh SEO yang asli sama palsu tuh kayak gimana. Pasti was-was terus. Padahal misalkan nih ada lowongan kerja dibutuhkan butuh operator forklift misalkan ya. Tapi teman-teman punya SEO yang palsu. Ketika tes, ketika interview, teman-temannya pada masuk semua, kita ke filter. Ayo, lebih mahal yang mana itu? Mahal dari sisi waktu, ya kan? Mahal dari sisi kesempatan, belum tentu kesempatan lowongan kerja tadi masih ada lagi. Atau nih misalkan teman-teman punya orang dalam misalkan ya. Orang dalam ini adalah teman. Orang dalam pun juga akan ketar-ketir menerima teman-teman semua. Kenapa? Karena menggunakan SEO yang palsu. Masih mau yang kayak gitu, ya?
Jangan sampai ya teman-teman semua ya. Jadi teman-teman pastikan teman-teman ikut pelatihannya, ikut ujiannya sampai dengan dapat sertifikat dan SEO yang asli. Oke, berikutnya dari Hairia Suryani. Lisensi saya palsu. Gimana bisa dapat lisensi asli terbaca di K3 yang asli? Nah, ini saya suka nih yang sini nih. Ya, dia mengakui kalau lisensinya palsu ya karena tidak bisa ditelusur melalui teman K3. Gimana caranya supaya bisa tertelusur? Ya ikut pelatihan. Ya, ikut pelatihan. Teman-teman ambil pelatihan apa yang ada lisensinya. Contoh misalkan operator forklift, TKBT, TKPK, teknisi peranca, lisensi supervisor peranca, ruang terbatas, itu kan semua ada lisensi atau SEO. Ya teman-teman ikuti pelatihannya, ujian, ya baru dapat SEO yang asli atau lisensi yang asli. Pak, bagaimana misalkan nih ada juga pertanyaan kayak gini nih. Sebenarnya saya dulu asli Pak SEO-nya, lisensinya saya benar-benar pelatihan. Tapi perusahaan saya ya memperpanjangnya kepada tengkulak atau vendor yang memalsukan lisensi saya. Nah, ini gimana Pak Denny? Nah, yang kayak gini, case kayak gini banyak banget. Saya dapat informasi bahwasannya banyak komplain kayak gitu tuh. Pak, punya saya nih asli Pak. Pas kita lihat Pak, ada nggak yang sebelum ini Pak, sebelum diperpanjang dikasih lihatnya beneran dia asli. Tapi ketika diperpanjang salah tempat untuk memperpanjang. Yang terjadi apa? Ya udah, ya dia tidak bisa memperpanjang. Tapi harus apa? Harus refreshment. Refreshment itu apa? Harus ujian lagi, ya. Di teman K3 harus ujian praktek lagi, gitu. Ya, jadi nggak bisa. Ya, kalau misalkan expired-nya tadi, lisensinya tadi udah expired diperpanjang lebih dari 3 tahun. Karena Kemenaker itu memiliki ketentuan ya kalau lisensi atau SKP itu 3 tahun plus waktu untuk memperpanjangnya 1 tahun. Kalau udah lewat dari 1 tahun ya itu bisa refreshment. Ya, itu ada yang 3 tahun. Kalau operator tuh ada yang 5 tahun. 5 tahun plus 1 tahun. Nah, kalau misalkan waktu 1 tahun ini tidak memperpanjang ya itu harus refreshment dan biayanya lebih besar lagi. Oke, itu informasi dari saya.